Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakna 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat bagi beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan atau syafaat, di mana pada waktu itu tidak ada syafaat kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khotib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, menyeru kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada di dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah bacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ Allah berfirman kepada semua kita, tentu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Ingatlah seketika Aku berbicara kepada semua malaikat. Apa kata Allah waktu itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sudah menjadikan di muka bumi itu khalifah, pemimpin, penguasa, pengatur, atau orang-orang yang hendak memberikan kebaikan di atas alam semesta. Maka dijawab oleh malaikat, ataj'alun fiha ma yusidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Adakah engkau ya Allah masih juga hendak menjadikan orang-orang yang berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, berbunuh-bunuhan, bertumpah darahan, sedangkan kami selalu menyembah kepada Engkau, memuji Engkau, mensucikan Engkau ya Allah? Dijawab oleh Allah, ini a'lamu
ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jamaah yang saya hormati, cerita ini, kisah ini secara garis besarnya dia menceritakan tentang Adam alaihissalam beserta keturunannya. Kenapa sedemikian? Karena sebelum zaman Adam ini dulu telah ada zaman-zaman yang lain, seperti yang dikasihkan oleh Allah melalui Rasulnya, bahwa bangsa jin itu terdahulu dijadikan daripada Adam atau bangsa kita. Nah, sifat mereka seperti itu. Dulunya mereka diberi jabatan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, pemimpin, pengatur. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, bahkan berbunuh-bunuh, bertumpah darah. Makanya malaikat berkata, ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau nak membuat lagi generasi yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini, bertumpah darahan? Maka Allah jawab, aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Nah, kalau dibalik ataupun dibawa kepada kajian diri, sebenarnya cerita itu adalah untuk diri kita masing-masing. Betapa tidak, Allah berkata, aku hendak menjadikan khalifah di dalam bumi, fil ardi. Maka mana itu bumi pada diri kita? Bumi itu adalah tubuh badan jasad kita. Tubuh badan jasad itulah bumi. Padanya terdapat anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Dan setiap anasir itu punya sifat. Nah, untuk menjelaskan ini, mari kita ikuti pembicaraan Nabi Muhammad dengan sahabat pada waktu itu. Seketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Kata beliau, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita, maka timbullah hawa. Nama anasir angin itu adalah roh rehan. Sifatnya pantang pelintasan. Dia tidak mau melihat orang lebih, tidak mau melihat orang pintar, orang kaya, orang sukses. Timbul kebencian dan iri dengkinya. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Maka dijawab oleh beliau, karena anasir air telah menjadi urat benak atau tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Anasir air itu bernama roh rahmani, sifatnya pantang kerendahan, bawaannya pengen tinggi saja, hebat-hebatlah dia, besar-besar dia, orang kecil semuanya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Dijawab oleh Nabi, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita, maka timbullah dunia. Nama asli anasir tanah itu adalah roh jasmani. Sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Uang sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat tinggi, masih juga mau mengambil hak orang lain. Terakhir ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Dia oleh Nabi, karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Anasir api itu namanya lah roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Nah, inilah 4 anasir ini yang harus kita kuasai, yang harus kita bentuk. Seketika tubuh badan jasad yang padanya ada 4 anasir berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emak kita, waktu itulah Allah meniupkan kita atau ruh tadi ke dalamnya. Apa kata Allah? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat batang tubuhmu sudah mulai sempurna dalam kandungan emakmu, maka aku sempurnakan dia dengan cara ditiupkan ruh ke dalamnya. Siapa itu ruh? Ruh itulah diri kita sebenarnya diri. Karena kita datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Apa yang terjadi? Yang tadi kamu punya telinga tidak bisa mendengar, dengan maksudnya ruh kamu bisa mendengar. Yang tadi kamu punya mata belum bisa melihat, dengan maksudnya ruh kamu bisa melihat. Yang tadi kamu punya hati belum bisa punya rasa, dengan maksudnya ruh kamu punya rasa. Kalau boleh ditambahkan, yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan maksudnya ruh kamu bisa berpikir. Tapi sayang, kata Allah,
Kami itu sedikit sekali yang mau bersyukur, sedikit sekali yang mau berterima kasih. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh 4 anasir itu tadi, saudara. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, tak lama lagi kita akan memilih calon-calon pemimpin yang akan membawa Indonesia ke depannya. Maka kriteria yang akan kita pegang adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Rasul, orang-orang yang bagus sholatnya. Kenapa sedemikian? Orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasul adalah orang yang terpimpin, orang yang terbimbing oleh Allah dan Rasul, terarah dan mendapat petunjuk. Oleh karena itu, biasanya kalau orang-orang terdidik, terpimpin oleh Allah dan Rasul, hatinya bersih, hatinya lurus, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri dengki padanya. Kenapa? Dia sudah mampu menaklukkan sifat-sifat tadi yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Karena kekhalifahan itu sebenarnya dimulai bukan di luar, tapi di dalam. Nah, itu jamaah yang saya hormati, perlu kita pahami. Dan itu bukan untuk dia saja, tetapi juga untuk kita sebagai rakyatnya. Hendaklah kita mampu menguasai sifat pantang kelintasan. Artinya bagaimana caranya supaya kita tidak membenci orang, tidak iri dengki kepada orang seketika orang maju. Nah, itu bagaimana caranya? Tidak ada caranya, tidak bisa. Kebiasaan hidup kita kalau ada orang maju, kita sudah mulai terganggu, mulai tersinggung, mulai iri dengki. Ini kalau kita tidak dekat dengan Allah dan Rasul di dalam sholat, pasti kita akan bersifat seperti itu. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak pantang kerendahan, bawaan itu mau tinggi saja mau besar saja. Ingat bahwasanya kita ini memang rendah, kita ini memang hina. Dari mana kita tahu? Coba lihat sholat kita. Seketika kita ruku, kita menyatakan Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Allah bertanya, kamu itu ngomong apa? Maka kita jawab, sucilah Engkau ya Allah, besarlah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Allah. Dibalik tanya oleh Allah, siapa yang kau sucikan? Siapa yang kau besarkan? Siapa yang kau pujikan? Maka kita menjawab, Engkau ya Allah. Nah, itulah kekeliruan kita. Kita kira kita yang kotor ini bisa mensucikan Allah. Kita kira kita yang kecil ini bisa membesarkan Allah. Kita kira kita yang belum pernah melihat Allah, mendengar suara Allah ini bisa memuji Allah. Kata Allah, tidak. Yang ada adalah seketika kamu ruku, akulah yang mensucikan dirimu. Akulah yang membesarkan jiwa dan ragamu, dan aku pula yang memuji kamu. Sehingga tak satu pun malaikat lagi dan bumi yang tidak kenal siapa kamu, karena aku memuji kamu. Itu kehebatan Allah terhadap kita, saudaraku. Nah, kemudian kita sebagai khalifah juga harus mampu meredam, menguasai sifat rakus pantang kekurangan. Karena kita ini dari kecil dulu punya sifat seperti itu. Misalnya begini, orang tua kita beli duku 2 kilo. Nah, bagikan kepada adik-adik. Ya kita bagikan memang. Tapi tanyakanlah siapakah yang paling banyak pendapatannya? Siapakah yang paling banyak pembagiannya? Jelas kita yang tukang bagi. Kenapa? Karena ada sifat rakus pada kekurangan. Itu pun juga kadang-kadang meleng dikit adik kita ambil 2-3. Nah, inilah sifat yang harus kita kuasai supaya jangan seperti itu. Terakhir, pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Supaya kita tidak gampang tersinggung, kita harus banyak mengetahui persoalan masyarakat, kelas masyarakat, kualitas masyarakat. Kenapa sudah demikian? Kalau kita tidak tahu itu kita gampang tersinggung. Karena masyarakat kita ini banyak. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Makanya saya katakan, kalau kita bercerita, berbicara dengan orang kelas kita, nyaman. Kalau kita bercerita dan berbicara dengan orang sekelas dengan kita, aman. Kenapa? Satu gelombang, satu frekuensi. Tetapi, kalau kita berbicara dengan orang di bawah kita, ampun kita. Kenapa? Sebaik apapun cerita kita, sebagus apapun kata-kata kita, program kita, pasti diartikan menurut apa yang dia pikirkan. Partikel itu, baik di rumah tangga, di masyarakat, selalu begitu kelas-kelas bawah daripada kita. Hati-hati dengan orang ini. Makanya kalau kita tahu, mengerti persoalan ini, mudah-mudahan kita tidak gampang tersinggung. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, tak lama lagi kita akan melaksanakan pemilu. Hati-hati, jangan dianggap remeh kejadian ini.
Inilah pertaruhan kita 5 tahun ke depan. Jadilah pemimpin yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang sholatnya bagus. Yang sholat itulah yang akan membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sa'il mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap kita adalah khalifah, setiap kita adalah pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin warga negara, bahkan pemimpin negara. Oleh karena itu hati-hati dalam kepemimpinan. Semua itu adalah amanah daripada Allah. Amanah daripada Allah. Jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa kepemimpinan itu terpilih karena kita pilih. Tidak begitu pada hakikatnya. Coba dari surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah angkat seseorang itu menjadi pejabat. Allah cabut pejabatannya, Allah jatuhkan. Allah menghinakan siapa yang dihinakan, Allah memuliakan siapa yang dimuliakan. Artinya kepemimpinan itu adalah milik Allah. Oleh karena itu berbaik-baiklah kita sama-sama kita. Jangan bermusuh-musuhan, jangan bergontok-gontokan, karena itu tidak penting. Pada hakikatnya, walaupun pemilu ini belum mulai, tapi Allah sudah menunjukkan yang bakal memimpin Indonesia adalah orang ini, tidak bisa tidak. Oleh karena itu hati-hati kita di dalam masyarakat, jangan membuat gaduh, jangan bermasalah, dan damai-damailah Indonesia kita. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudus salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, bi hadzal zuhri hadana fi adrotika. Aina hadana fi adrotika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya wal akhirah. Azabi dunia zabil akhirah, fitnati dunia zabil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadabu anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.